Wow, Ria-san. Gila, banyak banget, coy. Wow, Sashiburi, Setiawan-san. Oh, Andre Sora-san. Konbanwa, minna. Watashi no koe ga kikoemasu ka? Hai, kikoemasu. Oh, kikoemasu. Ini rame nih, 33 orang pada mau daftar ke Gaigo nih. Kaigo nih udah. Yang lain kedengaran suara saya? Hai. Kikoemasu. Kikoemasu ya, nih? Hai. Oh, ini masih terus ini. Kita tunggu sebentar ya. Saya belum buka warung kalau sebenarnya. Saya belum cuci piring di bawah sebenarnya. Kalau jadi Papa Sensei itu kerjaannya sebenarnya kalau di rumah tuh nyuci piring, mau apa buang popok anak itu sebenarnya kerjaannya itu. Sanjuroku. Udah kan dirapit. Apa ada? Ayo anu. Ayo anu. Suara Ada yang kepental ya. Oi, jangan dekat-dekat handphone dan handphone. Agak ada feedback. Aku pengen pakai kamera. Dia tuh headset dari paket. Oke, sebentar ya, saya masih terus mengklik-klik tangan saya. 42, oh rame juga nih. Tiga berarti. Oke. Oh sorry. Siapa lagi? Ada lagi? Oh, Japin Sensei. Konnichiwa. Konbanwa. Assalamualaikum, konbanwa. Waalaikumsalam. Konbanwa. 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 Sebentar ya. Ini lancar juga nih, 44 orang, 45. 46. Oh, ada Sensei Novi. Oh, doi. Novi Sensei, oh. Ini jadi sekarang saya ini ya, selagi sambil saya sengaja ininya saya minta 5 menit lebih telat daripada kita jam 8:10 beliau baru datang. Saya mau menginformasikan siapa sih kita mau ngomong ini hari ini. Hari ini kita akan ngomong Nalty Sensei. Nalty Sensei ini dosen BINUS. Nah, tapi bukan dosen BINUS. Beliau sudah mengajar cukup lama dan beliau termasuk salah satu penterjemah senior. Nah, salah satu tugas beliau adalah mengajarkan program studi Kaigo atau yang mau jadi perawat di Jepang. Nah, kemarin saya mau menawarkan, bisa nggak ngajak? Kemarin saya ditanya LPK. LPK-nya mungkin ada join hari ini. Katanya bisa nggak 4 bulan itu N4 kekejar dalam waktu 4 bulan katanya. Karena kebutuhan LPK kan katanya. Nah, kita akan tanya hari ini sama senseinya. Nah, kata senseinya, ngapain N4? Mendingan N3 cuma 6 bulan gitu. Nah, hari ini kita mau tanya terus sama beliau, bener nggak sih bisa? Caranya gimana? Banyak sekali. Terus bertambah ternyata. Ya. Kalau nyambut orang datang ngomongnya apa sih? Iterasya atau itekima salah ya? Atau tadaima, okaeri? Yokoso. Yokoso. Ya benar juga Yokoso ya. Enak sekali. Jadi ntar kalau senseinya datang, kita bilang apa? Baru mulai apa kita kesepakatan? Belum juga. Ini pakai aja. Sini. Mana lagi? 60. Gila, nyamain orang Jepang nih. Si Tetsu kemarin
679 hari ini. Oh ya, ada kabar baik untuk kita semua. Om Tetsu minta dibikinin kayu warung lagi untuk dia. Dia mau minta rutin, coy. Gue yang bingung gimana caranya. 68 tembus dan yang Tetsu. Kemarin cuma berapa ya? Belasan ya? Yang mana? Yang kemarin, minggu kemarin. Minggu. Nah, yo. Minggu atau bukan warung kali, tempat lain kali. Oh, iya. Kalau warung itu gue selalu minta pembicara 5 hari karena gue broadcast di 100 Facebook groups. Itu dan ternyata nggak bisa sekaligus. Jadi gue mesti pagi 5, sore, beda 2 jam 5, terus itu lumayan pegel, coy. Percaya sama gue. Yang latihan soal JLPT N4 itu. Oh, kalau soal JLPT karena bintang tamu cuma gue, nggak laku. Bukan itu, ada pengertian kalau JLPT gue nggak ini. Tapi ntar rekan-rekan kalau di sini nanti karena permintaan ternyata yang mau jadi narsum itu banyak, Senin depan atau hari Jumat saya akan mengadakan JLPT lagi. Jadi kalau rekan-rekan mau, saya mengundang karena itu memang literally buat grup terbatas. Gitu. Saya minta tolong sama Japin Sensei aja supaya dia yang menyelesaikan. Gue malu juga kalau gue nggak bisa jawab ya. Jadi gue minta bantuan dia. Kalau bosnya pecah mewarnai buku. Kalau Sensei nggak ada suaranya, waduh, nggak ada suaranya. Gimana? Kalau bagi yang nggak ada suaranya, mohon dilihat di paling, oh ya, lihat di sebelah kiri itu ada gambar mikrofon. Tolong diklik join audio namanya. Gimana sih kamu ya? Apa nih bahasa Indonesia-nya? Menulis sesuai dengan aku aja sih mikir kan. Buat apa? Contohnya dari tadi banyak hal. Oke. Yuk, sekarang saya akan mute semua. Tolong dengarkan dulu. Oke. Maaf saya mute dulu. Kita establish rules ya. Kita sama-sama bikin rules bersama. Ntar kalau senseinya datang, tadi gue mau bilang mau bilang OKRI, cuma katanya Japin Sensei mau bilang Yokoso aja ya. Jadi begitu senseinya datang nanti gue WA, nanti bilang aja Yokoso ya gitu ya. Jadi bareng-bareng. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong berpartisipasi aktif. Pertanyaannya yang sesuai. Nanti beliau akan menampilkan slide-slide. Nanti ada Q&A. Beliau menjelaskan dulu, nanti Q&A di belakangan. Jadi rame-rame. Itu penting banget. Nah, untuk bagi yang mau menggunakan bahasa Jepang, silahkan dipersiapkan dulu pertanyaannya. Jangan di belakang pertanyaannya. Kadang-kadang ya kan kita mau pamer santun juga kan, kita mau ngomong pakai bahasa Jepang. Latihan. Beliau ini suaminya juga orang Jepang. Dan kalau dilihat di video yang sebelumnya, beliau juga suka dimarahin karena bahasa Jepangnya masih kurang. Walaupun beliau sudah tinggal cukup lama di Jepang. Nah, jadi kan lumayan dan dosennya. Dan murid beliau pun luar biasa karena ternyata murid beliau cuma nonton anime doang, lulus N2 di Jepang. Gua nggak tahu tuh orang makan apa. Nah, jadi siapkanlah pertanyaan yang baik, ya, berlaku yang baik. Nah, terus kemudian kalau kalian belum bergabung, silakan bergabung dengan Facebook namanya Kijang, Forum Komunikasi Indonesia Jepang, ya. Nah, itu orangnya hebat-hebat. Mereka juga ngadain Facebook Live tiap hari beberapa waktu sekali gitu ya. Termasuk ada Teknovi tadi saya lihat di sini. Nah, nanti beliau ditanya ke beliau, Mbak, saya mau masuk gitu ya. Nah, ini tujuannya adalah membantu kita supaya kita bisa lolos mendapatkan pekerjaan di Jepang. Terutama sekarang Kaigo ini ternyata katanya bahkan cowok pun diterima. Dulu perbandingannya 10:1, 9 cewek 1 cowok. Sekarang katanya cowok udah banyak banget yang diterima. Tadi ada yang pamer sama gue, gue dapat skillnya 688 katanya. Tadi ada yang nulis, ada yang di Telegram ngomong gitu ya, mamerin dia punya hasil gitu. Dan bagus gitu menurut gue. Jadi bagus banget. Ya, kalau bisa di sini, ada yang angkat tangan tadi hilang. Kijang, kerjasama Indonesia Jepang, Kijang Family. Ya.
Nanti kita tanya beliau. Nah, beliau juga ada di situ. Nah, kenapa saya minta kalian pertanyaan yang paling sering saya dapat adalah gratis nggak? Gratis nggak katanya. Nah, sebenarnya kenapa kalian harus subscribe Papa Sensei punya channel supaya kalau saya malak orang lain atau malak narasumber yang lain, orang mau kan, jadi mereka bisa promosi santai, kita juga dapat ilmu mereka. Itu paling penting menurut saya, ya. Karena saya ini orang pelit, nggak bisa ngasih duit, jujur aja. Ini aja gue Zoom aja pinjeman coy, karena pinjeman Cigo ngamuk katanya jam 7 katanya dia mau pakai, gara-gara gue pakai nggak bisa katanya. Nah, maka itu maaf ya, mohon bersabar dengan saya. Hai, udah ya, kayak kita sudah mulai 8.20. Nah, tuh Teh. Nah, Teh Novi itu yang punya Kijang. Silakan dihubungin beliau. いや、kijang janai yo.私kijang no owner janai desu kedo. Nah, kalau mau Nah, nah, tapi dia Minasan konbanwa. Hai, konbanwa. Maaf ya, ini terus naik Novi. Nah, beliau lebih tahu mengenai Novi Sensei. Nalti Sensei. Nah, sekarang juga saya punya WA ini udah ngawur banget. Mau ngetik apapun nggak bisa karena terlalu ngeheng, ada 60 grup lebih. Jadi makanya saya minta kalau kalian mau dapat informasi lebih baik, ada games segala macam, silakan join Telegram Papa Sensei. Karena terus terang saya begini nggak kebuka coy dari Edan. Bentar ya, oke. Ingat ya, ntar kalau senseinya datang kita bilang yokoso ya. Yokoso. Ya. Biar dia merasa mau datang lagi. Alah, kan lumayan gratisan ya. Terima kasih pada rekan-rekan. Hari kemarin saya lihat kemarin sore Papa Sensei Channel sudah tembus 920. Kenaikannya nambah 500 dalam waktu 1 bulan. Wow, omedetou gozaimasu. Demo Zenzen no kane moratenai. Karena jam tontonnya masih kurang. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini satu step yang lebih baik. Ini minimal membuktikan kepada istri saya bahwa peminat Jepang masih cukup banyak. Oke. Maaf, belum. Oh, masih ada yang nanya apakah saya bisa bergabung. Bisa banget. Tolong kasih tahu teman-teman kalian kalau misalnya mau join aja. Karena ini bukannya bukan langsung N3, tapi kalian dari N5 pun sudah bisa belajar. Kenapa? Karena memang tujuannya fast track 6 bulan dapat lulus Kaigo. Nah, jadi itu penting banget. Anissa Paula. Bagi kalian yang mau lulus Kaigo, ini penting, saya jamin. Gue telepon dulu. Pertanyaannya mohon jangan bertanyakan kepada yang fisik, kepada yang pribadi, jangan ya. Saya akan tolak. Halo Sensei, konbanwa. Ya. Hai Sensei, nah, Zoom-nya namanya apa Sensei? Zoom-nya namanya apa Sensei? Zoom-nya, ayo Sensei. Apa? Ayo sok atuh. Zoom siapa? Ayo Sensei, namanya pakai siapa partisipannya? Udah masuk belum Sensei? Oh, saya. Iya, Oh iya, yaudah siap-siap Sensei. Udah cukup orang untuk menyambut Sensei. Alah. Oke, Sensei. Ya. Hai, Matemas. Hai. Ya, jadi ntar kalau aku bilang seno, langsung bilang yokoso ya. Oke? Hai. Hai, guys, Mas. Hai. Oh, gila, tembus. Kalah si Tetsu. Hebat. Hai. Nanti. Mudah-mudahan doakan saya. Om Tetsu mau datang lagi, tapi saya lagi ngerayu Teh Novi supaya mau berbicara juga. Beliau juga bagi buat yayasan. Mudah-mudahan dia mau berbicara dengan kita. Ada lagi Kang Jo, hari ini mestinya katanya datang. Kang Jo juga dia penerjemah tuh, 2 bahasa lagi ya. Nah, makanya juga saya lagi minta, makanya banyakin biar bisa malaknya lebih banyak. Nalti Sensei. Hai, ada pertanyaan kah? Siswa nggak arimasu? Arimasen sensei. Arimasen kah? Hai, atau demo atau Nalti Sangga, Nalti Sensei nggak?
きればどんどん話してくださいよね。Madarimasen sensei. は 何笑ったんですか。tidak bisa masuk. Hah? Kenapa nggak bisa masuk? Kang Jo bilang katanya nggak bisa masuk. Irasemase. Irasemase. Sorry. Kok jadi irasemase? Kumaha tuh. Gue refleks lagi. Aduh. Gomen. Aduh. Jodang daki Bapak Sensei. Kebiasaan di mise begitu jadi irasemase. Irasemase. Monggo masih. Monggo masih belanja apa masih? Wah, tembus. Hai. Oh ya, bagi yang belum tahu saya Diki Stefanus, saya penulis buku LX Media, ada 9 buku yang saya tulis, dan saya pernah ke Jepang pada tahun 2004 sampai 2006 tengah, ya, 2 semester, dan buat kencing balik gitu ya, kencing makan balik lah gitu. Dan juga saya menulis buku itu yang kisah favorit anak Jepang 12. Waduh. Connection unstable. Hai. Mari berdoa supaya signalnya bagus. Kalau kata Japing Sensei, dempa gao busai. Dempa busu. Dempa busu. Oh. Ini ada beberapa orang ketendang katanya nggak bisa masuk. Enter meeting. Kapasitasnya dibatasin Kak Sensei? Enggak, ini unlimited. Unlimited kan? Nah, iya. Tuh. Sinyal kali ya? Mungkin. Kenapa saya selalu bilang terbatas supaya kalian punya kesadaran mau datang, karena ini manggil narasumbernya susah, coy. Saya akuin. Ada yang bahkan kemarin saya ada 1 orang Jepang, saya udah mau nagih, ya nggak dikasih alamat emailnya, ya udahlah, udah amat lah. Jadi kalau punya teman Jepang atau apa, silakan diundang ke sini gratis. Tapi saya juga nggak bayar. Hai. Karena ini dari komunitas. Nah, International Mr. Ani Admit. Dia, udah 97. Oke. Arudo. Hai, ada yang angkat tangan? Gimana cara ngeliat angkat tangan nih? Ada yang angkat tangan, cuma gue nggak ngerti caranya gimana. Ada angkat tangan nih. Siapa yang resen? Hai, kenapa Sensei? Kenapa Riasang? Oh, ngecek, Pai. Gomen. Sorry. Baik. Penasaran aku. Oh iya, maaf. Saya juga belum tahu caranya gimana. Oh, notifnya tapi udah dapat kan ya? Ya, di sebelah tangannya nih, di chat room. Oh, si Wan Kun nih hebat nih. Si Wan Kun ini lagi di Jepang dia. Dia sekarang sebenarnya bukan nama sebenarnya, dia kerja bangun minimart, terus katanya mau bikin YouTube sama gue, belum ngomong-ngomong dia, nggak cancel mulu tuh. Aduh, lagi sibuk nguli nih Pak Sensei, jadwal so sibuk. Hai, sebentar ya, kita siap ya kalau aku bilang Seno, mulai ya. Hai. Sudah start. Hai, wakarimashita. Aku suruh yo. Bentar ya. Nalti Sensei mana Nalti? Ini saking banyaknya gue bingung dia di mana. Nyalain ya. Hai. Aku Samui. Nalti Sensei, kikoemasu ka? Nalti Sensei. Hai, Seno. Yokoso. Yokoso Sensei. Konbanwa Sensei. Konbanwa Sensei. Yokoso. 皆さんお元気ですか
Genki desu. Genki desu. Yukata desu ne. Hai. Hai. Tawarui. Oke. Ini kenapa tampilannya begini ya? Kayaknya ada yang share screen nih. Oh, ada yang share. Saya belum share ya. Sebentar. Saya belum share apapun. Mau nangrimashita yo. Daijoubu desu. Oke. Hai. Jadi tadi udah ngobrol apa aja nih sama Papa Sensei Sang? Kita cuman ini aja, waza-waza gitulah ke Sensei. Oh gitu. Papa Sensei suaranya kecil. Oh, kecil kah? Iya, Oh. suaranya kecil. Guys, sekarang saya mau minta tolong dimatikan semua mute ya. Hai. Oh, Sensei. Sorry Mas Pak. Sensei mau jadikan aku co-host, Sensei. Sumimasen, onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Sensei, onegai shimasu, jadikan aku co-host. Oh iya. Terima kasih. Bisa share ya? Bisa. Oke. Untuk Oktaviani, Felicia, untuk siapa Goji, terima kasih banyak ya udah datang. Risma, terima kasih. Terima kasih. Senang sekali ngelihat kalian sudah pada sukses ya. Oke, apa kabar nih? Terima kasih banyak ya. Wah, ini banyak sekali ya Papa Sensei, kita mendapatkan audiens sampai 100, saya jadi malu nih. Suara Sensei hebat, namanya harum. Oke. Terima kasih banyak sekali ya. Oke, ini saya mau tanya dulu nih. Coba ini aja raise hand aja ya. Ini kalian sudah pada lulus level 3 atau belum nih? Atau justru mau level 1 barangkali? Belum. Siapa yang mau level yang Ada. Ada level 1? Langsung level N0 sih. Oh, ini desu ne. N0. Ya. Ada Sensei Andre Saroha Ada, sama Ria angkat tangan. Kenapa tuh, Sensei? Ayo, angkat tangan yang mau level 1. Oh. Sugoi. Sugoi nah. Hai. Cita-cita itu harus tinggi. N0 Jadi sih. jangan cuma Level N3, N0. pengennya N1. Pengennya N1 betul ya. Ini cerita dulu waktu masih mahasiswa ya. Saya itu nggak pernah ikutan level 4 karena dulu tuh hanya ada level 1, 2, 3, 4. Saya nggak pernah level 4. Saya pikir saya ini selalu orangnya anti mainstream ya. Jadi orang-orang cari N4, saya cari N3. Untung lulus ya N3 tuh waktu semester 4 di Universitas Pajajaran dulu. Saya udah lulus N3. Nah, kemudian setelah N3, orang lain ambil N2, saya nggak mau ambil N2, saya ambil N1. Nggak lulus, sedih sekali ya. Sedih, terus kemudian saya berangkat ke Jepang, saya ke Osaka University, di sana saya belajar, terus saya ikut lagi tahun berikutnya, nggak lulus lagi IQ ya. Aduh, sedih hati, tidak tertahan ya. Nah, kemudian kebetulan saya dapat pacar orang Jepang. Nah, terus karena dia banyak ngajarin saya ya soal kanji dan sebagainya, lumayan tuh ya. Jadi di tahun kedua saya di Jepang baru saya lulus IQ ya, baru saya lulus IQ. Dan ketika saya mau lulus IQ, saya itu 1 hari tidurnya cuma 2 jam. Karena saya harus bisa ngapalin kanji yang begitu banyak, ya kan? Nah, iya, stres ya, cukup stres juga tuh. Mana di Osaka lagi musim dingin lagi waktu itu Desember ya. Waktu itu tuh kan cuma sekali kalau zaman saya masih muda. Ya kalau teman-teman di sini kan sekarang ada 2 kali ya. Kalau saya dulu hanya sekali. Jadi saya harus nunggu Desember. Kalau nggak lulus sedihnya setahun, baru Desember ketemu lagi. Sedih lagi setahun, baru Desember ketemu lagi gitu. Kalau sekarang kan sedihnya cuma 6 bulan enak ya. 6 bulan sedih, Juli udah ada lagi. 6 bulan sedih lagi, Desember udah ada lagi. Jadi sedihnya cuma 6 bulan. Kalau saya setahun sedih hatiku ya. Jadi kalian harus bersyukur ya teman-teman semuanya ya. Oke, nah saya kebetulan di Universitas Bina Nusantara memegang mata kuliahnya itu translation ya. Nah dari translation ini saya sering ngajarin kepada anak-anak saya ya, kepada mahasiswa saya bagaimana cara lulus N3 ya kurang dari 6 bulan ya. Nah kebetulan juga saya ada mengajar di salah satu lembaga yang mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke Jepang.
Ya, jadi kalau tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke Jepang, yang kami kirimkan dari perusahaan saya, itu hanya 6 bulan belajarnya. 6 bulan itu udah N3. Ya. Nah, segimana mereka belajar? Setiap hari 8 jam minasang belajarnya, ya, 8 jam. Jadi pagi ya dari jam 8 sampai jam setengah 12, kemudian istirahat, sholat dan sebagainya. Nanti mulai lagi sampai jam 5. 8 jam ya. Itu paling kanji listening ya, kemudian orang Indonesia itu paling lemah di dokai biasanya. Ya, di dokai. Kalau saya sekarang saya sudah tua ya, usia saya sudah 54 tahun ya minasang. Jadi saya itu kalau ikutan IQ sekarang pasti tidurnya itu di hearing ya. Karena kalau di hearing itu atau chokai itu kan udaranya sejuk ya. Terus kayak mengalun suara gitu biasanya sambang katanya. Itu terakhir saya dengar. Kemudian nanti saya dengar lagi rokubang. Nah, biasanya yombang sama gobangnya nukeru ya. Akhirnya saya nggak pernah dapat nilai sempurna kalau IQ sekarang. Kalau dulu saya selalu dapat nilai sempurna ya. Nah, kalau sekarang saya nilai sempurnanya itu biasanya 60/60, 60/60, tapi di hearing itu biasanya saya cuma dapat 58. Jadi 60/58 atau 60/54 selalu begitu. Cuma di hearing aja. Alhamdulillah di dokai saya bagus ya, selalu manteng ya. Kemudian di dokai manteng saya, kemudian di Sebentar Sensei. Sensei. Putus. Sensei. Sensei suaranya mute. Sebentar, sorry. Aku harus Is it okay? Oh iya, Putus itu Sensei. Commute. Ya, sebentar Sensei-nya. Sensei. Namanya kepijit Sensei. Senseinya kenapa nggak bisa dengar? Sumimasen. Sensei, Limpa gak warin di sini. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, ini kita santai aja ya, Papa Sensei ya. Hai. Jadi kalau nanti teman-teman mau tanya, langsung aja tanya ya, jangan ragu-ragu ya. Jadi langsung aja, Sensei saya mau tanya gitu, raise hand aja supaya kelihatan ya. Aduh, terima kasih, ini ada dari LPK Hikari datang juga, terima kasih ya. Terima kasih. Hai. Oke, kita lihat dulu nih yang akan saya share ya sebentar. Jadi ini merupakan sebuah apa ya dari pengalaman saya lah ya selama saya kerja di LPK, kemudian saya ngajar di BINUS. Ini adalah merupakan pengalamannya ya. Oke, sudah kelihatan ini PowerPoint-nya? Ada Sensei. Miemasu ka? Daijoubu desu ka? Arigatou gozaimasu. Hai, じゃあ始めましょうかね。ちょっとだけ聞いてくださいね。30分ぐらいかな、パパ先生。はい、お願いします。そうですね。まあ20分か30分ぐらいで終わりますので、その後皆さん質問してもいいですので、ね、大丈夫ですよ。じゃあ始めますね。Oke, kita lulus dulu ya. Lulus N3 kurang dari 6 bulan. Siap-siap buat kerja keras ya. Nah, ini bukan hanya untuk anak N3 aja, anak N2 juga sama. Ya, kalau mau lulus N2 atau N1 emang kita harus kerja keras. Nggak bisa kita cuma tidur, mimpi, kemudian kita lulus langsung gitu ya. Nggak mungkin. Jadi kita perlu kurang tidur, perlu banyak baca buku ya Sensei, perlu lihat, jangan drakor mulu, drakornya disingkirin dulu ya. Kita lihat drama Jepang dulu ya, atau anime atau apalah gitu ya. Kemudian bacalah komik Jepang dan sebagainya, karena kalau menurut saya komik Jepang itu sangat membantu untuk membuat kamu menjadi seorang yang sensitif. Kenapa sensitif? Karena kalau di komik itu kan kalimat-kalimatnya tuh suka nggak nyambung. Nah, kamu harus ngerti itu siapa yang ngomong ya, kemudian apa sih yang diomongin sama dia gitu ya. Nah, biasanya kalau dalam komik itu sensibilitas kamu itu bisa lebih terpakai ya, atau juga di novel. Kalau saya tuh suka baca novel, ya saya suka sekali baca novel pembunuhan, ya. Jadi saya biasanya 1 minggu 1. Dari mana itu saya punya satu tempat toko buku ya di di Melawai. Kalau sekarang tutup ya. Jadi di situ ada namanya tuh Mangga Kisah gitu ya. Di situ ada Mangga Kisah, dia jual buku bekas. Nah, buku bekasnya itu novel-novel yang saya suka ya, novel-novel pembunuhan yang banyak cerita-cerita misterinya. Akhirnya saya
disiplinkan diri 1 minggu saya selesai 1 novel. Nah, kalau sudah seperti itu pasti kamu juga udah bisa ya lulus N1. Ya, sekarang N3 dulu. Kurang dari 6 bulan. Penuh kerja keras. Aduh, ya harus kerja keras nih. Apa aja yang harus kita kerjakan? Ya, kita syarat lulusnya dulu kita lihat ya bahwa di sini ya ada writing, listening dan reading atau grammar ya, reading atau grammar. Kenapa saya satukan reading atau grammar? Karena reading ya atau dokta itu terdiri dari grammar ya. Kalau kamu ngerti grammarnya, semua orang ngerti grammarnya, pasti dia akan lulus dengan baik ya. Nah, kalau writing itu kan ada goi, ada kanji. Nah, ini dilihat ya, kalau goi itu dalam bahasa Jepang kan sudah kanji. Jadi enak banget ya kalau kita ngapalin bahasa Jepang. Karena kalau udah goi nih, langsung kita ngapalin kanjinya. Jangan dinanti-nanti ya. Jadi kamu juga harus kerja keras, nulis-nulis kanji, ya baca-baca kanji dan sebagainya. Sangat penting. Kemudian listening ini mendengarkan CD. Kalau saya itu sukanya itu lagu-lagu Jepang, ya nonton film Jepang dan sebagainya. Nanti kalau teman-teman di sini sukanya misalnya apa tuh, mendengarkan apa ya? Selain CD, apa ya? Kalau sekarang itu kan hanya CD ya, CD dan nonton film. Dan karena saya suka, saya ini dulu disebut terebiko sama induk semang saya waktu di Osaka ya. Saya kan kosnya di rumah orang Jepang. Dia selalu bilang, "Nati-san, itsumo terebi miteru ne," katanya. "Nati, kamu tuh selalu aja nonton TV," katanya. Saya suka sekali nonton TV. Karena apa? Hearing saya jadi terlatih ya. Hearing saya jadi terlatih. Jadi apa, jangan drakor dulu ya, kita dengerin dulu tuh nonton film Jepang dan mendengarkan CD. Ya, di sini pada suka nggak sih lagu Jepang? Suka. Daisuki desu. Daisuki. Daisuki desu. Temo suka. Daisuki naranakia ikenai. Lagunya Ikimonogakari. Ikimonogakari daisuki desu ka? Oh, ii desu ne. Yari Mikakeru. Tayo, tahu nggak lagu itu? Iya, tahu. Tahu. Tahu, Sensei. Saya punya CD-nya ya. Nah, banyak-banyak didengerin tuh. Dia itu kan banyak menggunakan bahasa-bahasa yang jarang dipakai ya. Nah, itu bagus sekali kalau menurut saya. Ya. Nah, kemudian kalau reading atau grammar buat ya apa boleh buat, itu harus baca artikel. Ayo, pada suka nggak baca? Pasti enggak deh. Suka. Jarang baca. Suki desu ka? Kalau gambarnya. Ayo. Baca buku JLPT aja. Kacamata nih, coba. Yang tulisannya Japan. Waduh, Japin. Gomen nasai. Japin-san. Japin-san. Suka baca artikel Jepang nggak? Apa aja di internet gitu misalnya? Yondenai desu. Mau jikan ga amari nakute. Dia istrinya orang Jepang, Sensei. Iya, so janakute mo shigoto bakka desu ne. そうですか。すいません。ちょっとね、声がかすってる。声がかすってる。ジャピンさんは奥さんが日本人ですよ、先生。なるほど。じゃあ日本人だったら日本人から勉強しなさい。そうだから勉強しなくてもいいんですよ。そうなんだ。はい。じゃあ先生は奥さんですね。おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。はい。よかったですね。いやでも若いのに結婚してるの？すごいね。これもう一人いますね。若いのに。うん。私はもう年ですから。Oke ya, ini reading atau grammarnya baca artikel Jepang ya, minasan. Kalau misalnya mau lebih keren, baca koran. Tapi saya tidak berharap sih kalau Ensang itu kalau tidak baca koran juga bisa sih sebetulnya ya. Baca novel terutama ya. Kalau sekarang itu kan banyak light novel yang sudah online ya. Light novel bahasa Jepang. Nah, dari situ aja. Murid-murid saya juga banyak tuh yang bikin light novel itu jadi sebuah penelitian skripsi ya. Jadi ini kelihatannya memang kita bisa menggunakan. Kenapa saya nunjukin ini? Yang bisa dipakai dulu kita pakai gitu loh. Yakin nggak kita mau lulus level 3 atau level 2 atau level 1? Yakin nggak? Nah sama aja. Ya perlu kerja keras. Oke, nah sekarang ini ya yang saya lakukan di LPK lebih gawat lagi nih kalau disuruh bikin ya. Oke, kita lihat ya. Lakukan hal ini 3-4 jam sehari. Ya, kalau enggak insya Allah nggak akan lulus. Ya, GOI-nya level 4 sama level 5 itu harus sudah dikuasai.
harus sudah dikuasai, jangan nanya lagi ya. Jangan nanya lagi artinya apa. 45 harus dikuasai dulu nih, level 45. Sensei, saya bisa tahu 45 itu dari mana? Cari di internet. Di internet itu sekarang banyak sekali GOI level 4, GOI level 5, GOI level 3 itu banyak sekali. Ya, nanti saya kasih tuh. Ada beberapa ya yang saya suka baca atau yang saya suka ambil untuk murid saya. Jadi kalau mau lulus level 3, ya GOI level 45-nya jangan dilupakan. Kalau mau level 2, level 3, 45-nya jangan dilakukan. Jadi semakin naik ke atas, semakin banyak yang harus kita hafal. Karena itu banyak orang yang nggak mau ngapalin, daripada lupa, ya mendingan nggak ngapalin gitu kan. Nah, jangan ya. Kemudian yang listening apa aja nih? Kalau formal itu news ya, untuk anak level 2, yang mau masuk level 2 atau level 1, kalau nggak dengar news bahaya nih ya. Dengar NHK deh ya, itu kan cepet tuh, ngomongnya cepet ya. Nah kalau di listening untuk EQ itu kan cepet, nah itu bisa dijadikan sebagai latihan. Nggak ngerti saya biarin aja, nggak ngerti nggak apa-apa, dengerin aja terus. Dengerin terus lama-lama nanti ada 1 kata, 2 kata gitu ya. Tangkap sama kamu 3 kata, 4 kata, kemudian nanti baru bisa ya. Jadi kalau denger news jangan putus asa ya. Saya juga dulu gitu latihan yang nggak ngerti sama sekali, apalagi NHK cepet banget ya. Tapi terus-menerus diulang ya sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Kemudian yang informalnya anime atau lagu. Kalau misalnya di rumah ada waku-waku Japan, ya silakan tuh ya. Ada di Animax ya kan, coba deh ya, biarpun kita nggak ngerti jalan ceritanya. Ingat ya, kalau kita mau latihan listening, itu kita nggak usah ngikutin ceritanya. Kalau kamu ngikutin ceritanya, kita jadi asik sama cerita itu, akhirnya kita jadi nggak belajar. Ya, ini terusannya gimana nih? Terusannya gimana? Nah, yang kini Kakaru itu malah terusannya gitu. Bukannya, kita tadi udah belajar apa gitu ya. Itu wajar ya, kalau kita dengerin anime atau lagu, biasanya memang seperti itu. Jadi kita tuh asik dengerin lagunya, karena ritmenya oke, jadi kita lupa belajarnya. Nah, fokus ya, harus fokus. Nah, kemudian kalau untuk reading atau untuk grammar, itu tentu dari buku ya, buku pelajaran, itu harus betul-betul mantap. Nah, karena kebanyakan di Indonesia itu orang memakai Minano Nihongo ya, ada waktu penelitian tahun berapa tuh, ada 75% ya yang menggunakan Minano Nihongo kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang kan sudah ada Marugoto ya, sudah ada dari Japan Foundation, ada buku-buku yang baru ya. Nah, kalau dulu itu kan hanya Minano Nihongo atau Nihongo Kiso dulu itu ya. Nah, itu harus ngerti dulu. Kalau bisa semua yang ada di dalam buku itu dikuasain. Jadi kalau teman-teman udah belajar Minano Nihongo 1 dan 2 atau Marugoto A1 sama berapa ya? Lupa saya. Nah, itu kalau nggak dikuasain ya nggak bisa ya. Tiba-tiba mau naik aja ke atas tapi yang bawah dilupain. Nah, itu nggak bisa. Nah, kemudian kenapa harus koran dan berita? Karena biasanya mereka tuh suka ada kata-kata baru ya kalau di koran sama berita itu ya. Ada kata-kata yang belum kita dengar ya, karena ada shioryaku ya yang disingkat-singkat itu. Nah, itu biasanya bagus tuh untuk pengetahuan kita. Karena kadang-kadang di ujian tuh keluar ya yang seperti itu. Nah, ini ada beberapa tautan yang bisa digunakan ya. Ini mereka memperkenalkan kepada kita ya, Learn Japanese ini tentang GOI itu apa aja untuk level 1 2 3 4 ya, 5. Kemudian grammarnya apa aja, itu dikenalin semuanya ya. Jadi ada 7 yang sering saya pakai ya. Yang sering saya pakai ini. Dan ini biasanya saya buka di kelas kalau di BINUS, ya saya buka langsung di kelas dan kita belajar di situ sebelum kita masuk ke Quizizz atau ke Mentimeter atau ke Padlet, biasanya saya pakai ini dulu, ya. Setelah itu baru saya buat kuis di dalam Quizizz atau Mentimeter atau di Padlet, ya. Dan biasanya mahasiswa saya nggak pada tidur tuh kalau dikasih kuis, ya, karena mereka harus terang benderang matanya supaya bisa jawab kuis saya, ya. Hari ini saya nggak bikin kuis ya, karena saya ingin kita nanya-nanya ya, kita ingin ngobrol ya. Kemudian, nah ini ya untuk kelulusan dari E3. Ya bahannya apa sih Sensei? Bahannya itu kalau saya ya, untuk anak-anak saya di BINUS itu pakainya Minano Nihongo Ichidani, ya kan? Nah ini tuh biasanya harus semuanya sudah ngerti dulu. Nah sekarang bimbingan untuk kelulusan N3 itu di BINUS ada seminggu itu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Kalau untuk yang mau masuk ke N2 biasanya bimbingannya sama saya, tapi kalau untuk yang N3 biasanya senseinya banyak ya. Jadi ini biasanya masuk
jadi Minano Nihongo itu kita bahas lagi, bukan kita cuman baca drill-nya aja, karena Minano Nihongo itu drill-nya sama semua gitu kan, membosankan ya. Nah, tapi kita gali nih, ya, jadi kita gali gimana caranya supaya itu masuk ke kepala, ya, jangan hanya ditulis di situ. Kemudian bumponya juga sama, yang ada di Minano Nihongo ini untuk level 3 ya. Nah, kemudian untuk dokai itu biasanya kita kasih sama mereka itu cerita anak-anak mukashi, Nihon no mukashi banashi gitu ya. Itu ada di online. Nah, itu kita biasanya perdengarkan kepada mereka. Kemudian kita pakai kuis Mentimeter biasanya ya, sampai di mana anak-anak ini ngerti itu. Ini untuk online-nya. Kemudian untuk chokai biasanya kita puterin lagu Jepang ya atau film animasi, tapi terbatas ya kalau film animasi ini biasanya kita menyuruh mereka untuk melakukannya di rumah. Nanti ada laporannya kepada kita film animasinya seperti apa. Atau drama Jepang. Ya, ini drama Jepang ini kita pilih yang satu aja. Ya, enggak yang berseri-seri lama ya biasanya. Karena ini kan untuk latihan. Nah, caranya gimana nih caranya nih? Nah, kurang 6 bulan ya. Kan mau kurang 6 bulan kan katanya ya. Kalau kurang 6 bulan ya harus begini, kan? Jadi 1 jam nih baca 50 kata berulang-ulang. 50 kata, ulang-ulang terus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, terus aja tiap hari. 50 gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah ini hafal, lanjut lagi. Begitu lanjut ke yang berikutnya, yang bawah tuh biasanya lupa kan? Diulang lagi seperti itu. Dengan begitu kamu hafal bermacam-macam kata-kata, ya kan? Ya kalau di di Minano Nihongo kan cuma sedikit ya. Yang bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3 itu cuma dikit ya. Biasanya untuk kata kerja, kata sifat, kata benda, ya. Nah, ini terus diulang-ulang sehingga akhirnya kita bisa hafal. Nah, kemudian ya dari kata-kata itu diapain? Ya kita harus belajar membuat kalimat. Ya nggak bisa dong sensei, kita kan nggak tahu grammarnya. Sama, itu juga harus belajar bersama-sama. Ada bumpo, ada dokai biasanya kita bersama-sama buatnya. Ya, jadi berlatih membuat kalimat. Contohnya dari mana? Contohnya kita suruh cari dia di cerita anak-anak. Ada nggak? Gitu. Pokoknya kita suruh cari. Misalnya dia beda antara teoku dan tearu misalnya. Apa bedanya teoku dengan tearu misalnya? Nanti kita suruh mahasiswa kita cari gitu ya, cari sendiri. Karena kalau sekarang mah zaman online ya, gampang. Enak sekali ngajar zaman online itu ya. Jadi kita hanya nyuruh, ayo tugasin ini, kemudian nanti mereka dapat. Oh sensei beda tearu ini, teoku ini sensei gitu ya. Artinya begini, situasinya seperti ini. Itu mereka sendiri yang cari. Ya, karena sekarang itu ada kelas yang namanya flip class. Jadi kalau flip class itu saya nggak ngapa-ngapain. Saya itu cuman ya coba kamu cari di sini, coba kamu cari di situ gitu ya. Itu mereka sendiri yang cari. Akhirnya karena kalau orang Jepang bilang ada atarashi hakken ya, jadi penemuan baru, sehingga apa yang mereka temukan itu nggak lupa biasanya. Kalau dosen yang ngasih seperti ini nih, ya itu kan kadang-kadang mukanya nggak kelihatan, entah kemana. Terus saya ke toilet dulu, lama nggak balik-balik gitu kan. Nah tapi kalau saya kasih latihan seperti itu, mereka ada di situ terus gitu. Nah jadi akhirnya mereka yang cari bagaimana latihan bumponya untuk dimasukkan ke dalam dokai. Ya, nah kalau chokai ini kita dengar sama-sama biasanya. Ada satu lagu misalnya kita dengar, ayo tadi kalian yang didengar itu yang ngerti berapa kata misalnya gitu ya. Itu biasanya secara kelompok dilakukannya ya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat N3 itu agak lebih mudah untuk dicapai, tetapi memang kerja keras ya. Dan sayang sekali ya kemarin Desember nggak ada, ini Juli juga masih dipertanyakan ada atau enggak ya N3 ini. Nah, memang di Universitas Indonesia ada yang disebut dengan NATES ya, mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya NATES, tapi memang agak takai ya. Kalau misalnya si JLPT nggak ada mungkin bisa dilakukan NATES ya. Oke, nah jadi seperti itu. Ini kalau mau lulus dalam waktu kurang dari 6 bulan. Penuh kerja keras ya, jadi hanya ya seperti saya bilang tadi, ya harus kurang tidur, harus kurang nonton TV, nggak main game online ya. Jadi kan game online itu kan saya suka tanya tuh sama anak-anak murid saya. Kamu kalau main game online itu biasanya berapa lama? Ya 4 jaman lah sensei katanya. Nah 4 jam itu gimana kalau 2 jamnya buat belajar Go Ikanji, Bumpo Dokai, dan Chokai ya. Mungkin lebih lebih bermanfaat. Nah kemudian ini untuk N3 ya. Kalau untuk N2 gimana dong gitu ya. Nah untuk N2 tambah dengan Chukyu Nihongo. Aduh sensei Chukyu Nihongo itu apa ya? Ini banyak sekali bukunya.
ya. Mau pesan di Amazon kek, mau cari di perpustakaan kek gitu ya. Itu banyak sekali Chukyu Nihongo. Chukyu Nihongo itu adalah sebetulnya yang merupakan implementasi dari teori-teori yang kita sudah bahas di semester 1, 2, 3, dan 4 biasanya. Tapi kalau di BINUS itu karena sekarang semester 5 itu anak-anak sudah Chukyu ya, karena semester 6 itu mereka harus magang, tidak ada di kampus ya. Jadi kita ini cepetin Chukyu-nya itu di semester 4 kita sudah Chukyu sekarang. Sudah Chukyu jadi agak taiheng ya. Jadi semester 1, 2, 3 kita kejar Minano Nihongo 1, 2, kemudian Chukyu Nihongo-nya di semester 4, semester 5 mereka magang, 6 masih magang, 7 balik ke kampus, udah langsung bikin skripsi. Karena sekarang cuma 3 tahun kuliah di BINUS ya, 1 tahunnya lagi magang, repot banget ya. Nah, ini semua kita ajarkan kepada anak yang mau ambil N2 biasanya. Yang mau ambil N2 itu sedikit kalau di BINUS ya, itu biasanya cuma 4 orang, 5 orang, jadi saya ngajarnya juga enak ya. Nah ini Chukyu itu saya ambil dari mana-mana biasanya, ya. Alhamdulillah sudah ada yang lulus 2 orang kemarin ya, mudah-mudahan kedepannya juga bisa yang lebih banyak lagi. Nah kemudian Bumpo juga sama, harus kerja kerasnya itu di Chukyu, karena Chukyu itu lebih lebih susah tentunya, ya kan. Kemudian ini dokanya sama. Ya, baca koran, itu udah koran karena di BINUS itu langganan koran Jepang. Jadi kita masih langganan sampai sekarang ya, anak-anakku yang udah lulus kita masih ya langganan koran Jepang. Itu dibacain di kelas sekarang untuk anak yang masuk NIKU ya. Kemudian mendengarkan lagu Jepang dan film animasi, ini biasanya sih di rumah ya, kita nggak ikutan. Atau biasanya ada satu lagu baru yang sekarang tuh yang banyak dinyanyiin sama anak-anak SMA tuh, lagu Yui ya. Kenapa lagu Yui itu sangat terkenal gitu ya, dinyanyiin sama anak-anak SMA? Oh karena ada videonya sensei katanya. Ya udah, ayo kita lihat tuh apa sih isinya lagu Yui. Nah, itu dibahas sama kita. Jadi hal-hal seperti itu yang mempercepat kita untuk nareru ya. Nareru, menjadi terbiasa mendengar bahasa Jepang. Pokoknya Jepang kalau mau lulus ya. Tapi kalau misalnya enggak sensei, saya kan kalau udah lulus nanti mau langsung menikah. Oh ya udah ya. Enggak usah repot-repot belajar Bumpo ya. Kecuali kamu nanti mau jadi Nihongo no Sensei. Udah nikah jadi Nihongo no Sensei, kalau enggak belajar ini ya kamu dipukulin nanti sama murid-muridnya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kerja keras. Ya, jadi apakah saya dulu nggak melakukan ini? Melakukan ya, minasang, yang melakukan. Tapi ingat ya, di antara murid-murid saya ada anak-anak yang punya talenta. Misalnya kayak kemarin, dia baru semester 2 tapi sudah IQ dia. Ya, ada. Jadi dia baru masuk semester 2 kemarin tapi dia sudah IQ. Jadi kalah ya sensei-sensei juga di kampus ya. Dan cara ngomongnya juga dia bagus sekali karena dia sampai kelas 6 SD dia itu sekolah di Tokyo katanya, di Sekolah Republik Indonesia Tokyo ya. Jadi dia sudah terbiasa barangkali mendengar bahasa Jepang sehingga akhirnya ketika masuk ke BINUS semester 2 dia sudah IQ. Ada yang seperti itu ya. Ada anak yang punya talenta seperti itu. Belum tentu ya kita tinggal lama di Jepang langsung lulus IQ, belum tentu. Tapi anak ini lulus, dia punya talenta. Jadi kalau bahasa itu, kalau orang yang punya talenta itu sudah diberkahi sama yang di atas, itu bersyukur ya. Kalau saya harus kerja keras. Kalau saya harus orang yang nggak punya saya itu, ya. Nah ini contoh nih cara belajar grammar misalnya ya. Di dalam level 3 itu ada ageru, ya ageru atau agaru, ya. Nah kita tahu ya kalau ageru itu kan ngangkat gitu ya, mengangkat sesuatu. Atau kalau agerunya tanpa kanji, ageru itu artinya memberi, gitu kan. Nah kalau di sini ageru itu ageru di sini ya, kaki ageta di sini ya, deki agata. Nah ini ada G, ada ga. Jangan lupa ya kalau di bahasa Jepang itu ada keio, ada apa namanya transitif dan intransitif ya, ada tadoshi dan ada jidoshi. Yang mana tadoshi, yang mana jidoshi? Kalau tadoshi harus seperti apa, jidoshi harus seperti apa, itu nggak usah diajarin lagi sama sensei ya. Itu harus ngerti sendiri. Nah, kemudian kalau kamu sudah tahu nih diajarin ya sama senseinya, misalnya di tempat di LPK, di sekolah kejuruan, atau di SMK, atau di SMA, atau di universitas, sudah diajarin sama senseinya nih di kelas. Ya, de ie ni kaetara yoshu shite kudasai ya. Jadi fukushu, yoshu itu sangat penting sekali. Ini ageru apalagi ya? Jangan sampai di sini berhenti aja udah. Oh, ageru itu artinya selesai. Oh, to finish doing. Oke, finish doing something ya kan. Oh, oke. Ya, understood, udah beres. Nah, tapi kita tidak mencari contoh-contoh yang lain. Nah, ini kebanyakan itu berhentinya di sini. Oh, jadi artinya ini. Oke. Kaki ageta. Oke.
ya. Dia lupa kalau ageru di sini artinya o ya. Kalau di sininya apa? Ini berarti di depannya ada ga gitu kan ya. Deki agata ryori ya. Ryori ga deki agata dipindahin ya kan. Menjadi kalimat yang seperti ini ya. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipelajari. Jadi jangan sampai berhenti di sini. Di senseinya kasih ini, langsung cari sama kita. Oh, ada yaki agaru, ada shiagaru, ada yomi agaru, ada deki agaru. Level 3 udah cukup sampai di sini. Jangan terus dulu ya. Tapi kecuali kalau kamu mau tahu ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk lulus sini dulu aja, sini dulu. Nah, kalau level 2 harus ke dalam lagi. Sebentar. Kalau yaki agaru itu kan berarti udah terpanggang dengan bagus. Shiagaru ya kan? Oh, berarti sudah akan dilaksanakan ya, sudah selesai. Yomi agaru berarti sudah selesai dibaca, deki agaru berarti sudah selesai. Nah, ini ada ya, tapi yaki agaru, ya apa itu yaki agaru? Kalau yaki ageru ada nggak ya, gitu ya? Atau si ageru ada nggak ya? Yomi ageru ada nggak? Deki ageru ada nggak? Deki ageru. Nah, ya kan? Belum pernah saya dengar deki ageru ya, karena tidak ada dalam bahasa Jepang ya. Nah, hal-hal seperti itu perlu dipelajari kalau sudah level 2. Ya, banyak apa namanya murid-murid saya yang sudah lulus dan sudah bekerja tanya, sensei saya mau lulus level 2 gimana caranya? Banyak baca, saya bilang, banyak dengar, banyak nulis kanji atau apa namanya menghafalkan kanji kan. Nah, jadi untuk level 2 itu mendingan ditancap lagi nih ke jidoshi tadoshi ya kan. Nah, oh di sini ada yaki ageru boleh ya, tapi apalagi kenapa kalau di ki ageru nggak bisa ya? Kenapa ya itu harus dipikirin, kenapa nggak bisa, kenapa nggak ada dalam bahasa Jepang. Nah, ya hal-hal seperti itu sekarang bisa dilihat dari thank you internet ya. You can find everything in the internet ya. Aduh udah sayonara deh yang dulu kita buka-buka kamu susah banget. Sekarang everything you can find at di internet ya. Aduh alhamdulillah banget ada internet ya. Dan ini saya juga dididik ya. Kalau tidak ada online mungkin saya juga kurang pakai internet kecuali untuk balas email dan sebagainya. Tapi setelah ada internet kita kenal Quizizz, kita kenal Mentimeter ya, kita kenal macam-macam itu dari internet ya. Nah kemudian ini kanji ya. Nah untuk kanji ya itu coba dihafalin deh ya untuk Nihongo, Minano Nihongo 1, 2. Ya kemudian kalau ada kanji book 1 dan 2 itu dihafalin semuanya untuk level 3 itu pasti udah oke banget tuh ya. Nah jangan ngafalin cuma 1 ini erabu dibacanya ya, memilih artinya erabu aja yang dihafalin. Tapi kamu enggak menghafalkan yang jukugo-nya. Nah, itu kurang ada manfaatnya juga ya. Jadi manfaatnya belajar kanji adalah apabila kamu sudah belajar kanji, tidak usah lagi kata-katanya itu udah nempel sama-sama dengan kanji. Jadi gampang banget ya. Jadi untuk erabu aja ada 1, 2, 3, 4 masih banyak di belakangnya. Enggak saya bawa semuanya. Ya. Ini apa namanya? Jukugo. Ada jukugo itu macam-macam ya kan, ada yang 3 huruf, ada yang 4 huruf. Nah, kalau misalnya bisa itu bagus ya. Saya pernah ikutan kanji kante di Jepang tapi levelnya masih kecil ya. Jadi saya nggak berani ngomong di sini, masih malu. Oke, nah Papa Sensei itu aja mungkin yang saya sampaikan ya. Kalau misalnya untuk yang kanji N2 itu sama ya di Minano Nihongo juga tapi ditambah Jukyu. Dan saya sarankan kepada teman-teman yang ada di sini ya, kalau mau lulus jangan nungguin pelajaran baru dari sensei, jangan, kita cari aja sendiri ya. Karena kalau sensei itu kan baru minggu depan ketemu. Atau yang kerja, misalnya kalau di LPK ya setiap hari ketemu ya. Kalau di LPK itu sebetulnya lebih luar biasa ya belajarnya ya, lebih cepat. Bayangkan aja di sekolah kita itu 3 tahun baru lulus, 3 tahun 3+1 ya, sekarang di BINUS itu 3 tahun aja. Nah, kalau di LPK kan lebih cepat ya, lebih cepat bisa belajarnya karena lebih lama belajarnya. Nah, saya pikir bisa menjadi satu terobosan yang baru tuh ya buat yang mau mencari pekerjaan ya untuk di LPK ya. Jadi ini untuk yang kanji 2 seperti ini ya. Oke, nah mungkin dari saya segitu aja. Hanya saya ada nih pesan yang baru ya. Konstan belajar. Jadi jangan angot-angotan. Hari ini males, besok pacaran, besoknya lagi kita date, besoknya lagi kita kerja, besoknya lagi kita enggak, jangan gitu. Ya, jadi konstan belajarnya. Kalau misalnya sehari 4 jam, 4 jam. Ya.
ini sih pengalaman saya ya, tapi nggak tahu kalau misalnya Anda punya talenta yang lebih dari saya, mungkin 1 hari 1 jam bisa ya, nggak apa-apa kalau misalnya memang punya talenta, nggak apa-apa ya. Tapi kalau yang biasa-biasa saja seperti saya, memang perlu kerja keras. Dan saya senang kalau saya kerja keras, kemudian saya lulus, itu saya senang. Jangan disangka saya nggak belajar ya, kalau misalnya besok mau ada IQ, saya setiap tahun ikut ya IQ itu. Alhamdulillah nggak pernah lulus ya, kalau nggak lulus malu ya, saya nggak lulus. Nah, saya itu selalu belajar, untuk IQ itu selalu belajar. Jadi saya punya beberapa contoh-contoh soal ya yang lama-lama itu saya ulang lagi, hearing, saya suruh suami saya ngomong terus di sebelah saya supaya saya latihan hearing ya. Jadi untuk kemudian tentu saja ada site khusus ya di internet, cari aja ya. Apa namanya tuh? Renshu Mondai ya, atau juga apa tuh namanya tuh? Beberapa latihan-latihan ya dari IQ sampai GoQ itu ada semuanya, cara memecahkan soal. Karena apa? Kadang-kadang soal itu berulang ya, kadang-kadang misalnya, karena saya sih kan tiap tahun ikut, jadi saya suka tahu, ini mah soalnya yang 3 tahun lalu, ini mah ada dokanya gitu, kadang-kadang. Ya, terus ada juga kadang ini kan kanjinya kan ini yang tahun lalu gitu. Karena kalau setiap tahun kan kita tahu ya. Nah, kenapa sih saya setiap tahun ikut IQ gitu, buat apa gitu ya, padahal sertifikat udah banyak banget, buat apa gitu. Ya saya ingin nguji kemampuan saya, karena kalau saya sudah IQ, nggak ada lagi yang nguji kemampuan saya. Saya jadi interpreter di beberapa perusahaan, tapi perusahaan-perusahaan itu sudah lama dengan saya, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, jadi mereka udah terbiasa dengan saya. Dan mereka mungkin penilaiannya tidak lagi apa namanya objektif ya, sudah subjektif karena mereka sudah merasa dekat dengan saya. Kemudian yang menilai saya siapa gitu kan. Jadi akhirnya saya ikut IQ. Nah, saya juga berharap ya kalian semua yang ada di sini teman-teman, baik yang dari LPK, dari universitas, dari SMA ya, dan dari umum, ya berharap sih kita meningkatkan value kita gitu ya, nilai kita ya terhadap sesuatu. Apa sih yang kita bisa sekarang? Saya bisanya bahasa Jepang, ya udah ambil tuh bahasa Jepang sampai setinggi-tingginya gitu kan. Bisa bahasa Inggris, ya ambil TOEFL 650 kayak 700 kayak gitu sehingga dapat beasiswa ke Australia, misalnya Kanada, Amerika. Jadi capai setinggi-tingginya apa yang kita bisa ya. Apa yang kita bisa? Kalau saya bisanya cuma bahasa Jepang, matematika nggak bisa, fisika apalagi, kimia nggak jelas gitu ya. Biologi juga males gitu kan, ngapalinnya banyak-banyak. Sehingga yang saya bisa hanya bahasa Jepang. Jadi saya berharap ya adik-adik, ini yakin semua adik-adik nih ada di sini ya. Ada nggak ya yang kakak kelas saya nggak tahu. Tapi saya lihat tadi wajahnya muda-muda sekali ya. Jadi saya pikir kita lakukan apa yang kita bisa ya supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik ya. Oke, terima kasih. Sekian saja dari saya. Maaf agak kepanjangan, Papa Sensei. Arigatou gozaimashita. Oke. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, kalau ada yang mau nanya silakan ya. Ya udah, sebentar ya Sensei. Ini gue baru buat poll nih buat kalian. Cuman caranya gimana ya? Di-share ke kita nih. Ini bebas nanyanya kan? Insya Allah asal berfaedah ya. Kalau nanya masih single atau enggak itu susah coy. Ya Allah. Ini ada yang kompak kan sampai bertiga. Ini yang dari LPK Hikaru banyak sekali ya. Konbanwa LPK Hikaru minasan. Konbanwa. Nah, jadi ini Sensei nih. Hai. Jadi ini adalah dari LPK ini nih, saya ditantang katanya. Saya kemarin ditanya, udah Bapak ngajar kami aja. Kami butuh yang dalam 3 bulan N4 berhasil katanya. Ini sebentar, ini view-nya dikeluar bisa nggak ya? Sensei boleh keluar dulu dari share screen? Hah? Oh ya, oke, sebentar ya. Sip. Sebentar ya, ini harus dari awal lagi. Oke, saya. Wah, lebih jelas mukanya Sensei sekarang. Sebentar, belum saya iniin. Bentar. Saya matiin dulu. Udah mati ya? Hikari, gila, lu kurang rombolan lagi nih. Udah keluar ya? Hai, Sutiawan Sang ini dari LPK mana nih? Kakek Hikari juga. Nah, ini LPK Hikari Sensei-nya saya diajak kerjasama nih dan saya ajak mereka supaya meramaikan. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak Sensei ngelatih N4 dalam waktu 3 bulan, 3-4 bulan? Kalau N4 3 bulan bisa. Bisa ya? Bisa.
Ya. Bisa itu Tapi mah. tidurnya dikurangin ya. Iya. Tidurnya sejam sehari ya. Siap, Sensei. Koso. Tidurnya dikurangin. Paham aku. Nah, Sensei, ini pertanyaan tadi kan sebenarnya ini katanya dari 6 bulan ini M3 sih bisa tercapai sebenarnya ya. Kita overall setuju ya. Dengan source yang tadi Sensei berikan, dengan cara metode yang diberikan. Nah, dan terutama adalah keinginan kuat untuk belajar sebenarnya ya. Dikasih teknis juga kalau mas-malasan susah lulus pastilah. Nah, jadi ada pertanyaan nggak? Siapa yang mau nanya? Si semua nggak Arimaska? Arimaska. Tolong diklik di komputernya raise hand. Jangan raise hand di layar. Ini ada 18 orang, gue ngeliatnya liar. Oh tuh Ria tuh. Hai, Oh, Ria. Karya, silakan. Siapa nih yang raise hand? Kok nggak bisa klik ya? Karya. Oh, Karya, Ria-san, dozo. Sensei mau tanya. Iris yo, dozo. Ini Gak ya. paham aku bahasa Jepang, bahasa Inggris itu loh. Sensei, adakah cara yang Bahasa praktis? Jawa. Oke, Sensei, mau nanya, ada cara yang praktis nggak sih buat anak yang, kalau saya kan karakternya malas dan nggak suka konsisten, mungkin nggak ya? Tapi untuk beberapa, enggak, karena gini sih, ada beberapa orang yang mereka tuh punya metode yang unik, saya yang males dan kurang konsisten pun nangkep gitu apa yang dia kasih gitu. Nah, untuk metodenya adakah gitu? Karena kan kayak saya akhirnya tuh capek mencari yang akhirnya mentok, ya udah oke, saya akan menghafal, oke, saya akan konsisten, jatuhnya begitu. Shortcut-nya aja gitu deh, gitu, nggak apa-apa. Walaupun ini Bentar. Karya kan aku udah kasih tahu tipsnya waktu pas telepon. Oh, udah katanya. Ingat gak yang aku waktu itu yang aku kasih full Jepang? Ingat gak? Iya, betul. Oh, Tapi telepon, tidak ada yang telepon. menjelaskan ke sayanya yang bingung gitu loh. Kalau Tunggu, saya maaf ya. Maaf. Ini jangan teleponan pribadi nih. Ini agak rumit. Moderator. Boleh dijawab nih, Papa Sensei. Hai, dozo. Ya, sebetulnya kan seperti saya bilang tadi ya, mungkin teman-temanmu itu, dia itu memang punya talenta bahasa. Ya, jadi di kelas saya ya di BINUS itu ada anak yang nggak pernah belajar pun nilainya bagus, sebel nggak sih gitu loh? Ya, banget itu loh. Sebel banget. Sementara saya ya Betul, dulu berusaha sampai keras. tidur gitu kan, mau lulus M3 aja. Sementara dia itu gampang banget. Ya, gampang banget gitu loh. Ada anak yang memang seperti itu. Seperti kan teman-teman kita waktu dulu juga ada yang pintar matematika gitu ya, pintar fisika, dia tahu nih kecepatan kinetif gitu ya, yang mana ya dia bisa ngebedain. Nah sama dalam bahasa juga ada seperti itu. Jadi kalau misalnya V kuadrat. ada nggak sih yang jalan yang pintas gitu ya? Kalau bagi saya, bagi orang yang biasa-biasa aja, tidak ada jalan pintas. Kita harus kerja keras, ya kan? Tapi kembali lagi, kalau dia punya talenta itu apa sih? Bakat, ya, bakat terpendam. Jadi kalau misalnya dia baca 50 kata dalam 3 hari dia udah hafal semua. Ada orang yang seperti itu loh. Ada yang seperti itu, ya. Nah jadi, tapi ada juga orang yang kerja keras gitu ya. Setiap hari ngapalin hafal-hafal. Ada yang seperti itu. Ya, jadi nah kita harus nempatin dulu diri kita di mana. Kalau tadi dibilang, saya kan pemalesan Sensei. Nah, kita lihat dulu nih. Punya bakat bahasa nggak? Nah, saya tanya dulu nih, punya bakat bahasa nggak? Dulu bahasa Inggris gimana? Bagus nggak nilainya? Enggak juga tuh. Enggak juga. Atuh, gimana ya? Berarti tidak ada jalan lain, kamu harus kerja keras. Oke, Sensei, aku boleh nyela Sensei? Sebentar ya. Guys, tolong dong kalau nggak ngomong untuk sebentar dulu. Ada kayak kresek-kresek. Tolong ya. Kalau belum ngomong, mohon di-mute dulu. Oke? Nah, untuk jawaban, kalau nggak ngomong, tolong di-mute ya. Tolong di-mute. Untuk jawaban kepada Riasa, mungkin aku bisa tambahin. Aku belajar. Jawabannya adalah, Mas Sulvan, Anda ganteng banget. Kok bisa ada kora-kora itu loh jemur. Dimatikan aja, Papa saya. Oke, nanti Sensei tolong di-unmute dulu. Oke. Oke, nah
untuk mungkin aku tambahkan, kalau misalnya untuk yang paling gampang, nggak ada sih, memang benar nggak ada. Cuman karena aku juga bodoh sebenarnya, cara paling gampang aku adalah melalui soal-soal. Dulu zaman dulu mahal banget, satu buku tuh 200 ribuan lah, satu tahunnya tuh kan dikeluarin ya. Tapi sekarang tuh internet banyak. Kemarin tuh aku dikasih dari 91 sampai 2009. Terus aku nemuin juga 2009, 2012. Nah, nanti juga bagi kalian yang mau ikutan, nanti jauh Telegram, nanti saya akan posting seminggu sekali, kita akan bahas bareng-bareng. Kenapa? Karena saya bego juga. Jadi mendingan kan kalau salah kan malu ya. Jadi kan rame-rame. Betul sekali ya, betul. Ya, cuman memang sekarang itu kendalanya itu apa untuk buku-buku ya agak susah ya kalau untuk yang Mondai Shoe itu ya. Mondai Shoe itu ya agak susah dan agak mahal sekarang, apalagi dalam pandemi kayak gini. Saya kemarin pesan buku aja jadi 2 kali lipat harganya ya. Aduh sedih banget ya. Nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng. Di Papa Sensei juga nanti kita bikin event kayak begini, walaupun nggak se-action sekeren banget Nalti Sensei, cuma minimal ya sedikit membantu lah saya harap ya. Nah, terus kedua Nalti Sensei, tadi ada pertanyaan dari N4 ke N3 berapa lama ya Sensei? Dari N4 ke N3 maksudnya belajarnya gitu? Kayaknya nih, dari pertanyaan dari Mas, kok hilang? Dari Mas Dimas ya gitu. Ya, itu sih tergantung kitanya ya. Jadi kalau misalnya N3 ke N4 ya kalau misalnya kita belajarnya keras gitu ya, belajarnya giat ya akan cepet. Akan cepet karena tapi gini, N3 yang sekarang itu agak susah loh dibanding dengan jadi agak jauh tuh dari N4 ke M3 itu agak jauh. Jadi kalau tidak belajar, tidak sering baca buku. Kalau saya sih ya yang pasti kalau ditanya kiat-kiatnya apa sih? Sering baca buku, sering baca komik, sering baca koran, itu tuh kebantu banget. Kebantu banget. Karena kalau misalnya kita ngerjain soal-soal, ya, kalau buat di kampus, kalau saya kebetulan ngajar M3, itu saya sendiri bikin gitu loh. Saya sendiri bikin dari buku, dari macam-macam. Tapi tidak setiap sensei mau buat soal-soal yang banyak seperti itu ya, kan itu agak merepotkan juga. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak ada mondai kayak begitu, memang kita harus belajar, ya, harus belajar. Tapi kalau misalnya kita memang dianugerahi dengan kemudahan untuk mendapatkan contoh-contoh soal, itu bagus banget. Contoh-contoh soal itu ngebantu banget. Ya, ngebantu banget. Ya sekarang ini emang agak susah ya. Sekarang ini agak susah. Tapi nggak apa-apa. Susah tuh bukan nggak berarti. Ternyata saya selama di komunitas dengan 60 grup WA ini banyak banget yang sharing. Itu luar biasa loh. Banyak dapat ininya. Cuman saya sih agak jahat sebagai penulis, saya males ngasih bajakan. Jadi saya simpen aja buat sendiri. Betul. Ya, cuman sekali-kali pasti saya share. Nah, di tulisan nih, rekomendasi buku buat belajar lulus N3 Sensei. Sebenarnya tadi udah ditulis sih sebenarnya Mas Sensei. Nanti kalau masuk Telegram, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oh, boleh. Senang banget. Oke, berikutnya. Sensei, metode menghafal GOI bagaimana? Apakah hanya ditulis diulang-ulang? Kalau GOI itu ya kalau dulu, nah ini Felicia Sensei nih ada di sini nih dulu ya. Felicia Sensei itu kalau ngajar dulu dia itu nyuruh nulis kanji sama anak-anak itu di udara. Jadi suruh di udara gitu ya berkali-kali sehingga akhirnya hafal. Lama-lama jadi hafal nih ya Felicia Sensei ya. Jadi hafal. Nah itu adalah salah satu tekniknya. Karena ada sebenarnya Papa Sensei gini ya. Ada anak yang ngelihat 2 kali udah hafal gitu loh. Tapi ada juga anak yang berkali-kali kita ajarin nggak bisa. Nah, hal itu kan jadi tergantung dengan talenta seperti saya bilang tadi ya. Tapi ya jangan putus asa. Kalau orang ordinary people kayak saya, memang kudu kerja keras gitu loh. Itu emang harus kerja keras. Oke. Sebenarnya kanji itu ya kalau misalnya kita ngomong kanji itu ada buku ya. Jadi kayak mnemonic kanji sebenarnya. Jadi kanjinya dengan waktu-waktu itu juga ada bukunya. Kemarin di Wataka diaduin sama Nathan Sensei punya ini. Nah, itu nanti sebenarnya bisa dilatih seperti itu. Tapi sebenarnya bukan GOI-nya, bukan cara nulisnya karena pilihan ganda di JLPT itu. Yang kita harus itu kurang lebih bushu-nya kita breakdown. Nah, sama berapa strokes-nya dia. Kita pelajarin dari itu pelan-pelan. Ada banyak caranya, tapi paling gampang adalah membuat dalam kalimat atau kosakata seperti yang tadi Nalti Sensei bilang. Jadi dibuat dalam kalimat kita kurang lebih artinya ini ya, betul kayak gini. Yang penting shape-nya dulu tahu. Nanti tulisnya belakangan. Yang itu. Nah, jadi dalam konteks itu paling bagus sih menurut saya. Iya.
Ya, yang penting apal dulu artinya apa gitu ya. Tuh. Nah ini banyak pertanyaan banget. Sensei, menurut Sensei bagaimana metode belajar dari game berbahasa Jepang? Bahkan gamenya saya setting ke dalam bahasa Jepang. Wah, ini kalau gamenya ecchi berat nih, guys. Nggak boleh kali kalau ecchi. Ya itu bagus sekali karena dulu ada murid saya ya. Murid saya itu dia ahli game online. Jadi setiap hari itu dia 8 jam main game online. Itu semuanya bahasa Jepang. Tahu nggak? Dia lulus lulus Mombu Kagakusho ya. Lulus ke Jepang. Jadi dia dapat beasiswa 1 tahun untuk belajar di mana waktu itu Ritsumeikan ya di Kyoto. Terus saya tanya sama dia, gimana sih cara kamu belajar? Ya dari game, dia bilang. Jadi dia tiap hari main game, terus dia hafal kanji-kanjinya yang ada di game, terus dia lulus Mombusho. Hebat enggak sih? Ya, jadi apa aja kalau menurut saya yang namanya media, apa aja dipakai lah, yang penting kita bisa gitu loh, ya kan? Kecuali tadi jangan yang ecchi-ecchi itu ya. Nah, itu nggak boleh. Itu Papa Sensei itu. Hai, pertanyaan berikutnya, rekomendasi komik apa Sensei? Katanya. Kalau komik mulai dari yang gampang aja, yang ada di Indonesia. Soalnya kalau komik itu kan jarang yang bahasa Jepang ya. Apa aja? Saya nggak bisa rekomendasiin apa gitu ya, karena yang ada apa gitu. Okay. Yang ada apa, itu yang dibaca gitu. Nah, kalau dari saya mungkin coba dulu yang dengan 4 panel kayak Doraemon, Bakabon, Kobo-chan karena itu lebih gampang untuk dipahami daripada komik-komik yang cewek itu berat coy. Dan itu ada di internet ya sekarang ya, kalau nggak salah ya. Itu bisa deh kayaknya. Nah, terus nih Sensei, tips memahami soal dokai. Ini sering ditanyain sama anak-anak saya nih. Kalau saya tuh sering ngajarin sama anak-anak saya, sama mahasiswa saya, jangan baca seluruh artikelnya. Jadi baca dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya dilihat dulu, ada pertanyaan apa aja. Nah, pertanyaan itu yang dihubungkan dengan dokainya. Kalau kita baca dokainya dulu lama, nggak akan selesai itu. Percaya deh. Baca pertanyaannya dulu, baru baca dokainya. Jangan terbalik ya. Ini kan kalau teman-teman suka baca dokainya dulu, lama terus di situ ada kanji yang nggak ngerti lah ya, ada kata-kata yang nggak ngerti, terus nanti berhenti di situ. Jangan, lupain dulu. Lihat dulu pertanyaannya, ya, cari yang berhubungan dengan pertanyaannya itu. Percaya deh, soalnya saya dokai manteng dapatnya kemarin. Wow. Oh, manteng. Manteng, betul semua. Betul semua. Kok bisa? Bisa lah. Lu salah kemarin nyoba. Kemarin tuh gue nyobain satu tuh dapat berapa ya? Setengah kali, 50-an. 50? Hebat lah. Iya. Dokai 50 bagus dong. Orang cuma 60. Dokai, bukannya 100. Bukan, dokai itu berapa? Sebentar ya. Kemarin saya foto karena saya seneng banget lulus ya. Lulus dengan baru nyoba di internet. Oh, baru nyoba di internet. Iya, buat nanti Juli persiapan. Oh, bagus. Cocok. Iya. Iya, jadi kemarin tuh waktu sebelum pandemi ya kalau nggak salah ya. Bulan apa ya? Yang terakhir itu loh. Yang terakhir. Nih, sebentar. Dokai itu Mojigoi kan 60, Dokai 60 loh. Semua 60. Jadi kalau 60/60 tuh betul semua gitu loh. Nah, ini kebetulan saya hearingnya juga kemarin betul semua 60/60 dapatnya. Nggak tidur nih kemarin saya nih. Biasanya saya tuh kalau udah hearing ya, udah listening itu biasanya tidur, maklum udah tua ya. Nah, yang terakhir saya ikut tuh alhamdulillah nggak tidur. Ini yang terakhir atau yang sebelum terakhir ya, saya lupa deh. Tapi saya dapat manteng, seneng banget. Dokainya dapat manteng saya. Kemudian cokainya juga dapat manteng, seneng banget. Aduh, biasanya itu saya selalu kurang 2 poin, 3 poin. Tapi kemarin tuh untungnya manteng. Ya, jadi tolong ya kalau misalnya nanti ikutan ujian, baca aja dulu pertanyaannya, kemudian carilah jawaban dari pertanyaannya itu. Jangan dibaca dulu semua dokainya, nggak akan sempat waktunya. Panjang banget. Panjang banget soal cerita. Apalagi kalau IQ ya, kalau IQ itu kan bacaannya ada 10, 12 gitu ya kemarin itu. Ya, itu lama kalau kita baca. 3 paragraf ada kali itu cerita. Iya benar, 3 paragraf itu ada.
Iya, aku betul cut betul sedikit ya. ya. Ini ada pertanyaan nih, yang lain. Soalnya banyak banget ternyata yang mau nanya nih. Gile, men. Mantep emang. Nah, Pada mau Sensei, belajar ya, sumimasen. Ketika mau belajar N2 dan N1 menggunakan buku apa aja ya? Mau bagaimana? Ini tadi udah diajarin pakai Nihongo, Minano Nihongo sama Nihongo Kiso. Tapi Iya, kalau mau bentar ya, eksperimen, saya ada tambahin buku try. nih. Saya liatin. Waduh, dikeluarin artanya. Bukan. Saya liatin. Ada. Oginya dikeluarin ya, oginya. Keluarin hartanya. Yang buku minta aja. Bagi ke gua kenapa ya? Ini yang bagus PDF-nya ya. Kelihatan nggak? Oh. Oh, Gokaku ya. N3. Saya nggak tertarik sama N4 dan N5, jadi saya nggak punya bukunya. Saya cuma N3. Gokaku N3, dia. N1 yang saya ajarin di kampus. Oh. Ya, nah Namanya ini, apa, Sensei? Tapi ini bukunya memang kemarin waktu saya ke Jepang, saya beli. Saya tuh kalau dari Jepang itu biasanya koper tuh penuh sama buku biasanya gitu ya. Nanti sama petugasnya biasanya suka ditanya, Bu, ini buat dijual lagi ya, Bu, katanya. Padahal buat belajar saya. Ya. Kalau ini belinya dari Jepang ya. Kemudian ada juga yang saya beli dari Amazon. Untuk yang N1 yang kemarin tuh yang baru kan, N1-nya tiba-tiba baru. Saya takut nggak lulus dong. Jadi saya pesan dari Jepang satu ya, yang baru. Mana ya? Oke. Gak apa-apa, Sensei. Sensei, saya mau nanya dong tentang N3 ataupun N lainnya. Berapa perbedaannya antara JTEST, JLPT, NATES, JFT? Itu ya, apa namanya? Saya itu nggak pernah ikutan, NATES, ya kan? Tetapi kemarin itu ada yang bilang katanya, jadi NATES itu kadang-kadang kalau tahun ini susah, tahun besoknya lagi akan mudah. Jadi saya suka tanya dulu sama anak-anak dulu ya yang ikutan, karena kan tes itu mahal ya. Jadi saya tanya dulu, kemarin susah atau gampang? Nah, gampang saya berarti yang berikutnya adalah seperti itu ya. Kalau nates seperti itu. Tapi kalau yang lain mungkin Papa Sensei bisa ngejelasin tuh. Kalau selain yang JLPT, saya tertariknya sama JLPT dan NAT aja, yang lainnya nggak begitu ini ya. Oke, untuk sekarang yang pasti yang paling basic buat TG ataupun ini pakai JFT Basic karena kebetulan JLPT lagi ditutup. Nah, JFT ini sekarang dibuka setiap 2 bulan sekali. Tujuannya JFT A2 itu tujuannya untuk melawan JLPT N4. Nah, bedanya JFT dan JLPT itu lebih basic dan menggunakan persentase. Jadi kalau misal listening lu gagal cuma 25%, tapi bagian yang lain ini dan soalnya cuma 60 totalnya. Jadi benar-benar gampang dan hanya 1 jam. Cara sistemnya juga secaranya pakai computerized, kalau JLPT pakai pencil paper test. Jadi sedikit seperti itu. Jadi kurang lebih sih sama teorinya, tetapi sebenarnya kalau kamu itu secara biaya JFT lebih mahal, 300 ribuan. JLPT itu kalau N4 itu 100 ribu lebih karena JLPT tujuannya untuk mahasiswa maupun mencari beasiswa. Ya. Oke, kalau situ maksudnya ada ini kalau mau praktek bahasa Jepang yang paling enjoy itu bagaimana katanya? Bro, jangan nonton Kakek Sugiono, bro. Ya kalau saya sih kalau belajar paling enjoy ya waktu nonton drama ya. Nonton drama ya, nonton anime karena saya tuh suka banget animasi ya. Jadi saya suka nonton sama anak saya berdua animasi dan itu tuh animasi tuh banyak sekali kata-kata yang bagus ya kalau menurut saya, agak kasar gitu ya, agak kasar, tapi anak-anak muda sekarang pakai di Jepang gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kalau menurut saya. Kalau saya tuh ya pikir kalau kita belajar apa aja nggak ada yang jelek gitu ya. Nanti perkara kita mau menggunakan itu atau tidak itu terpulang ke kita kan, ya kan, betul nggak sih? Betul. Ini keren banget. Sensei, tipsnya baru mau naik N4, belajar terus mas. Untuk Kaigo ada yang namanya ujian Kaigo Fukushishi. Oh, iya betul. Fukushishi, biasanya apa Sensei yang ada mesti diperdalam? Kalau Kaigo Fukushi, kalau waktu itu saya di LPK saya itu, biasanya ada buku khusus ya, kalau Kaigo Fukushi, ada bukunya khusus. Jadi bukan bukunya saya sebutkan tadi, itu ada buku namanya Kaigo Fukushi, Mondaishu. Kaigo Fukushi Yono Mondaishu, kalau nggak salah, itu ada. Ya, jadi
Mungkin di LPK teman yang tadi bertanya itu mungkin ada. Coba tanyakan ke senseinya karena biasanya kan kemarin November ya kalau nggak salah ya ada ya sekali. Saya juga sempat antar anak-anak saya ikutan. Alhamdulillah ada yang lulus, tapi ke Jepangnya belum ya. Ke Jepangnya belum. Itu kemarin tuh katanya yang susahnya itu adalah yang di kalimat katanya gitu. Jadi kalimat-kalimat yang misalnya nih ada kakek-kakek gitu ya, malam-malam di rumah sakit katanya kakek-kakek itu ingin pipis gitu loh. Tapi kakek-kakek itu kan besar badannya. Nah tuh si kakek-kakek itu nolak untuk naik ke kursi roda katanya gitu. Nah itu gimana tuh katanya kamu menyelesaikannya? Ada yang kayak gitu. Katanya gitu ya, ada yang seperti itu. Tapi Ya, hai Sensei, suaseng. ya, ya Iya, tadi saya yang nanya Sensei. Andre-san. Hai, Andre Sar. Hai, iya saya yang nanya. Itu kan soalnya kan yang tadi Sensei ngomong itu kan maksudnya tentang kue kakeknya gitu kan Sensei? Ya betul. Sumimasen, daijoubu desu ka? Iya, iya Sensei. Soalnya kan kayak misalkan kita udah belajar nih, misalkan N4, N3, udah belajar kotoba dan lain-lain. Terus juga pas udah belajar di sini, Kaigo, wah bener-bener hampir 180 derajat juga sih, cuman banyak kata-kata tuh kayak modifikasi gitu sih. Maksudnya jadi apa yang kita udah pelajarin kotoba, bunpo dan lain-lain itu ya itu dasar-dasarnya, tapi pas udah beneran di sini, wah saya bingung juga harus jawabnya kayak gimana gitu Sensei. Betul. Itu yang harus diingatin tuh biasanya kalau Kaigo itu adalah dokainya ya. Dokainya Iya harus benar. dokainya harus Apalagi iya benar sih, apalagi juga di sini kan pasiennya pasien yang di sini juga kan lumayan ada yang udah berumur pasti udah berumur semua, ada yang posisi mahinya, terus ada yang kensoku kayak gitu juga Sensei. Oke, ini waktunya tinggal 10 menit lagi. Saya udah menghabiskan waktu banyak. Nah, untuk sementara ini kalau kalian mau fokus lebih lanjut mengenai N2, dan kebetulan kalian ada di daerah Jakarta, saya belum tahu, kalian bisa menghubungi Nalti Sensei dan Novi Sensei. Mereka ini mengajarkan N2 dan N1 sebenarnya. Bisa PM aja kedua beliau tersebut ya. Kalau Nalti Sensei di BINUS ada kursusnya juga, beliau paling cantik berderang di situ, silakan hubungin. Nah, halo, kedengeran kah? Halo. Nah, terus kalau mau beli buku bahasa Jepang di Amazon bagaimana katanya? Intinya sih nggak bisa COD. Hai, hilang ya? Nalti Sensei, e-commerce kah? Suaranya hilang-hilang. Oh, hilang-hilang. Kalau mau lebih lanjut, silakan hubungi Nalti Sensei dan Novi Sensei. Berdua beliau ini luar biasa, terutama Nalti Sensei di BINUS paling kira-kira lah, paling berkisar, bisa nge-live di sono di BINUS. Wah, prodinya bagus, sertifikatnya jelas dan bisa diambil. Ya. Nah, kalau beli buku bahasa Jepang di Amazon bagaimana? Di Indonesia bisa dipakai Amazon. Saya taunya Amazon JP. Kalau di Indonesia bagaimana cara bayar di Amazon, COD atau gimana? Kalau COD pakainya Shopee, kalau Amazon.jp pakainya kartu kredit. Ya, jadi sedikit berbeda. Susah kayaknya kalau ini. Ya, pakai PayPal kalau saya. Ya, terus Kokoden watashi no nihongo ga jouzu ni naru you ni negatte imasu. Oh, ini. PayPal bisa. Nah, oke, bukunya banyak. Oke, sampai sini sudah. Jadi ada yang lain mau pertanyaan? Ini paling jauh tetap Nathan dari Papua dan Japin dari Jepang. Ada yang lebih jauh lagi? Wah, luar biasa. Oh, luar biasa sekali. Dong, jauh. Banyak teman-teman dari sana ya. N3 enggak Sensei, hubunginnya via apa Sensei? Hubungin ya Facebook bisa, coba di Kijam Family, Facebooknya masukin ya. Nah ini ada yang baru masuk lagi, Edan. Baiklah, terus buku N1 banyak. Udah mau selesai. Cari guru yang sanggup menjelaskan. Anda nggak usah cari lagi, hubungin langsung Nalti Sensei. Beliau sangat bagus. Nama jelasnya gimana di FB? Kifam saya cari nggak ada. Nanti PM saya, nanti saya kasih tahu ya. Sensei, aneh ngerasa walau udah lulus N4 tapi skill KIW-nya kurang. Nah, sembari ngejar N3,
Ane pengen sembari ngejar N3 sembari mempelajari Kaiwanya. Kira-kira rekomendasi aplikasi atau link Kai buat latihan Kaiwa gitu apa? Nanti semuanya saya jawab di Telegram ya, satu-satu ya. Betul kata Karya. Nah, ini Piuk-san, tolong di mute Piuk-san, Piuk. Ini suaranya nggak kedengeran. Maaf sih. Ada tadi. Nah, ini tadi ada yang mempelajari Kaiwa katanya. Kedengeran nggak? Nah, kalau Kaiwa tujuannya kalian di sini. Tadi mestinya kalian nanya dalam bahasa Jepang. Kalau kalian nanya ke saya, kemungkinan grammar saya salah banyak. Tapi kalau Nalti Sensei sedikit. Salah tuh berarti ceritanya. Ya, jadi kayak begini kita akan coba adakan sebulan 2 kali. Kalau bisa bisa lebih, puji Tuhan. Tujuannya adalah agar kita bisa berbahasa Jepang. Nihongo koko demo nihongo tsukate mo ii desu. Dakara dondo nihongo te tsukate kudasai. Mengapa saya minta tolong supaya kalian semua bisa ini. Ya. Nanti juga ada ini kelas juga di sini ada kelasnya Japin Sensei tiap hari Minggu jam 1 sama Nathan Sensei juga ada Spoon, itu dia juga ngajarin. Banyak banget orang baik di Indonesia, tinggal kita memanfaatkan yang terbaik untuk kita sendiri. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, juga untuk itu saya mohon jangan kalau Anda merekam ini nggak apa-apa, tapi jangan dipublish sebelum saya launch. Kenapa? Saya sengaja di launch-nya 2 minggu kemudian supaya kalian yang sudah hadir ini, saya beruntung kalian hadir. Jadi makasih banget sudah hadir dan saya harap orang-orang yang nggak hadir saat ini nggak dapat benefit seperti kalian, gitu loh. Jadi jangan di launch dulu ya. Nah, oke. Nah sekarang ini udah lengkap belum? Ini jelas banget loh. Ini gila men hasilnya ini. Lu udah kayak ngeles pribadi coy ini. Padahal kalau alamnya. Oke. Nah, JLPT ini kenapa aku tetap perjuangkan karena bukan JLPT tadi ada yang debat yang bagus. JLPT katanya nggak kepake buat kerja di perusahaan Jepang atau nggak kepake buat di Jepang. Bener. Tapi nanti kalau kamu kembali ke dalam negeri, kamu pengen kerja di perusahaan Jepang, kamu pengen jadi guru Jepang, kamu pengen jadi yang bagus-bagus, penerjemah kalau kalian tahu, Cek Novi sekarang mereka sedang memperjuangkan 1 jam kalian menerjemahkan itu kurang lebih gajinya 2 juta coy. Di mana lu kerja bisa 2 juta sejam men. Nah, jadi lu jalinlah dengan penerjemah ini. Keren-keren. JL syaratnya JLPT N2. Ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mohon aktifkan kamera Anda. Kita akan kita akan berdada-dadahan, kan kita bilang mata nih, ya. Gajiku sehari 8 juta, 8 jam 3 juta. Kalau Simu, siapa nih? Orang gila. Oh, Novi Sensei. Oh, Nalti atau Novi Sensei ini? Oh, Novi Sensei. Siapa itu? Nah, Badi bagus banget kalau kalian bisa bahasa Jepang, terutama JLPT-nya bagus. Sekarang, yuk mari aktifkan kamera semua. Terima kasih kepada Nalti Sensei. Mohon maaf kalau ada salah, mohon banget kalau ada kekurangan, terutama signalnya. Tapi hebat banget tadi 119 paling full. Jadi terus siapa nih yang baru masuk? Gak apa-apa, dia selalu always happy, makanya dia terakhir hari masuk. Hai, yo, Komandes, tolong aktifkan kamera kalian. Aktifkan kamera. Yuk. Hey. Yuk kita dada-dadahan. Hai kamera. Gak apa-apa kan? Pakai baju kan? Yuk kamera yuk. Hai, ya, Mina. Yo, aku kemana? Sekarang sama deh. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, Sensei. Papa Sensei. Arigatou gozaimashita. Enak.